Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas dua miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari dua miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita sama-sama penuh damai sejahtera dan sukacita di tempat ini, amin. Kita rindu untuk merayakan kelahiran Tuhan di bulan ini pada hari ini. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Kita sama-sama mensyukuri sekali lagi cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk cinta kasih-Mu yang tiada taranya Tuhan sepanjang hidup kami Bapa, sepanjang tahun ini Tuhan. Biar kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan sekali lagi mengingat cinta kasih dan penyertaan-Mu sekali lagi Tuhan. Mengucapkan syukur kami kepadamu Bapa. Biar setiap puji-pujian kami yang kami naikkan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan untuk anugerah-Mu Bapa. Engkau lahir di tengah-tengah kami Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari sekali lagi panggil Tuhan. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, hanya namamu yang terpuji selamanya Tuhan. Kami memujikan, kami sembahkan Tuhan, tiada yang lain. Ialah Rarabayasem, ialah Rarabayaro. Kami sembahkan Tuhan, kami pujikan Tuhan. Ialah Rarabayasem, ialah Rarabayaro. Ialah Rarabayasem, ialah Rarabayaro. Ini pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Shalararabayasi kirekola rararabayasi. Ialah Rarabayase, ialah Rarabayasi kirekola rararabayasi. Kau yang bertahta Tuhan. Ialah Rarabayasi kirekola rararabayasi. Mari setiap umat Tuhan sama-sama memuji Dia, sama-sama mengagungkan Tuhan kita yang begitu perkasa, begitu mulia dalam hidup kita. Ialah Rarabayasi kirekola rararabayasi. Ialah Rarabayasi, ialah Rarabayasi kirekola rararabayasi. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih yang Kau tunjukkan dalam hidup kami Bapa. Sepanjang tahun ini Tuhan kami boleh berjalan, semua hanya anugerah-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau yang diagungkan di tengah-tengah kami Tuhan. Cause You're holy God, cause You're holy God. Let us praise You one more time. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Sekali lagi katakan dengan lembut. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan holy, holy, holy are You Lord. You're holy, Lord. Holy, holy, holy are You Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita katakan holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You
angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Mari sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. You're the only one God who's holy, Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Biar hanya nama-Mu saja yang diagungkan di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kami sekali lagi mengingat Tuhan kehadiran-Mu, kelahiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya Tuhan hadir membawa mujizat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hadir-Mu adalah penyertaan yang kami butuhkan di sepanjang tahun ini Bapa. Teruslah berjalan dalam hidup kami Tuhan, bahkan dalam tahun-tahun ke depannya. Mari setiap umat Tuhan yang sama-sama merindukan penyertaan Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya dengan setiap tahun, setiap bulan terlewat, kita terus menyaksikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Rindu merasakan mujizatnya. Mari kita sama-sama katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita percaya hidup kita penuh mujizat, amin. Sekali lagi katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita mau terus rasakan mujizat Tuhan dalam hidup kita, amin. Katakan, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, amin. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sekali lagi, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan, hidupku penuh mujizat. Jemaat terkasih katakan, hidupku penuh mujizat. Yang percaya hidupnya penuh mujizat katakan amin. Amin. Yang masih merindukan sukacita
kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Katakan yes. Yeah. Katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Mari kita sama-sama mengimani Tuhan kita hadir di tempat ini. Juru selamat penebus kita. Mari kita bernyanyi untuk Dia. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Berikan senyum terbaik. Katakan nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, katakan kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Yeah. Yang mau sama-sama mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, sama-sama sorakan nyanyi. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jemaat terkasih dipersilahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh sekali lagi memuji membesarkan nama tempat ini Tuhan. Biarlah dalam tahun-tahun berikutnya Tuhan, kami belajar untuk menjadi hamba-Mu yang beriman dan taat kepadamu Tuhan. Bahkan sebelum kami melihat setiap perbuatan yang Kau rencanakan, biar kami boleh menjadi hamba-Mu yang percaya Tuhan, yang beriman dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Mari sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun
firman kami Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari perkatakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Jemaat saja kata, sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sekali lagi katakan, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Katakan sekali lagi, namun aku Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Inilah yang kami imani, bahwa firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan, kalau pada saat pagi ini kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami. Biarlah firman-Mu itu yang mengajar kami, yang membimbing kami, sehingga pengenalan kami terhadap-Mu lebih dalam, Tuhan. Sehingga iman kami, Tuhan, betul-betul bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami membuka hati kami, pikiran kami, ajar kami, nasihati kami, bimbing kami Tuhan. Dan inilah hamba-Mu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi mengurapi kami sekalian, sehingga hamba dan semua jemaat-Mu dilawat oleh firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap menerimanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Salam. Saudara sukacita. Amin. Saya bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah kepala gereja. Lewat gembala saudara saya diizinkan menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan inilah adalah kesempatan saya yang pertama untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Orang bilang tak kenal tak sayang. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan memperkenalkan nama saya Pendeta Elider Tampu Bolon dari Korea Utara. Iya, saya melayani di GBI Volker Tanjung Priuk. Ya, kalau saudara kenal Volker, Volker itu dari bahasa Portugis yang artinya adalah penjaga. Memang itu dulu kampung-kampung Portugis. Itu artinya penjaga. Dan puji Tuhan, saya 28 tahun mengembalakan di sana. Ya. Dan kalau Priuk ya itu, disitulah Priuk. Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk. Jadi Priuk itu di situ. Ya, itu sebabnya tidak heran ketika ada peristiwa kerusuhan di Ketapang, jemaat saya 3 meninggal. Karena jemaat saya preman semua. Saat itu. Ya. Jadi sayalah yang terakhir diutus karena gereja itu dari tahun 74 sudah ada. Ya. Jadi saya terakhir diutus oleh Bapak Gembala saya untuk jadi gembala di sana, menggantikan Bapak Pendeta Japarlin sebagai ketua sinode pada saat itu. Enggak ada yang tahan di sana. Paling cuma 1 tahun ganti, 1 tahun, 2 tahun ganti. Syukur alhamdulillah saya bisa bertahan 28 tahun di sana. Ya, memang di sana tempatnya preman, ya, pelacur, karena di sana ada namanya tempat pelacuran pela-pela, ya, pemulung, campurlah di sana. Tapi kalau saya bisa bertahan itu semua tuh oleh karena anugerah Tuhan. Iya. Ada satu namanya Pendeta Alphonse. Dia lari diam-diam ke Amerika. Dia mau cari hidup di Amerika, mati di Amerika. Lewat pengalaman itu saya mau lari kan takut. Banyak teman-teman yang, "Pak, ngapain di situ?" Karena waktu itu saya ketua DPA DKI Jakarta. "Ngapain di situ? Udah di Kelapa Gadingnya, saya kasih ruko." Saya bilang, "Aduh, saya takut." Karena Tuhan sudah percayakan lewat gembala saya sampai sekarang. Ya. Dan puji Tuhan, dari 8 orang sekarang ada 113 kakak. Sekalipun sudah ada yang pindah karena kena gusur. Karena di tempat kami kan sedang diperbaiki, penggusuran itu besar-besaran, jadi jemaat itu ada dapat penggantian, pindah ke Cikarang, terpaksa saya harus lain di sana, macam-macam. Tapi itulah pelayanan. Ya. Dan saya bersyukur, dan istri saya orang Bali. Ya. Saya punya anak 1 wanita, sudah berkeluarga dan juga dia adalah seorang gembala. Saya sudah punya cucu 1. Ya. Saya kira itu perkenalan, nanti kita akan, kalau kenalan lebih panjang lagi enggak dengar firman Tuhan kita. Ya. Firman Tuhan buat kita sekalian adalah iman biji sesawi. Satu ketika ada seorang anak usia 6 tahun sedang merayakan Natal ibadah raya. Wah, gegap gemita, ada palungan, ya kan? Ada boneka menggambarkan Tuhan Yesus di situ. Nah, anak ini waktu ada paduan suara nyanyi, anak ini keliling-keliling jalan. Anak sekolah minggu namanya kan. Dilihat ada boneka di situ. Wih, ada boneka. Ya kan? Dia lihat itu, diambil itu boneka, diajak jalan-jalan. Pendetanya mau khotbah begini, Tuhan Yesus hilang katanya. Nggak ada bonekanya. Siapa yang ngambil nih? Siapa yang ngambil? Wah, ditanya sama paduan suara, siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat.
Nggak lama anak itu datang pakai kereta, bayinya taruh situ. Dilihat, sini katanya. Dari mana kamu ambil? Iya, dari situ Pak Pendeta katanya. Kenapa kamu ambil? Dia bilang begini, karena saya janji sama Tuhan, kalau saya dapat kereta, saya akan ngajak Tuhan Yesus muter-muter di gereja ini. Kalau saya dapat hadiah kereta. Jadi dia dapat hadiah kereta dari mamanya, kereta-kereta itu. Dibawalah Tuhan Yesus itu. Nah, itulah iman seorang anak kecil. Ya. Dia menggenapi janjinya. Dia menggenapi, polos. Ya. Polos. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selugu anak ini? Ketika doa kita dijawab, ketika iman kita dijawab oleh Tuhan, dan kita punya nasar sama Tuhan, apakah kita mau melakukan? Jadilah seperti anak kecil ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14, ya, mari kita buka Efesus 5 ayat 14. Ada di sana di komputer. Ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus bercahaya atasmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena apa, saudara yang kekasih? Pengalaman jemaat yang ada di Sardenia pada saat itu, di mana jemaat itu memiliki satu reputasi yang luar biasa. Ya. Reputasinya luar biasa, tapi pada kenyataannya mereka mati. Mereka mati. Nah, Abraham itu dibenarkan karena apa yang dia yakini. Sekali lagi, Abraham itu dibenarkan karena apa yang dia yakini. Ya. Bukan karena apa Abraham itu dibenarkan bukan karena apa yang dia yakini, tapi karena dia melakukan apa yang dia yakini. Itu loh. Jadi jangan dibalik, saudara yang kasih. Dia melakukan apa yang dia yakini. Itu dikatakan Yakobus 2:26. Dia melakukan apa yang dia yakini. Seringkali kita, saudara yang kasih, mengatakan bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah orang beriman, ya. Tapi kita sulit melakukan apa yang kita imani itu. Apa yang kita imani itu. Itu sebabnya saya katakan Abraham dibenarkan bukan karena apa yang dia yakini, melainkan karena dia melakukan. Dia melakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia melakukan apa yang dia yakini. Bayangkan saudara yang kasih, ketika Abraham itu lagi enak-enaknya, dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang miskin, dia bukan orang yang berkekurangan. Pada saat itu dia adalah orang-orang yang kaya. Waktu itu Tuhan bilang, kamu harus keluar dari tempatmu yang enak itu. Pergilah ke tempat yang kujanjikan. Gak ada Sherlocknya, Tuhan tidak kasih Sherlock. Ya kan? Di mana gak tahu. Di mana Tuhan janjikan itu? Gak tahu, gak ada alamatnya. Alkitab tidak mencatat. Tapi dikatakan negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu saja. Di mana nggak tahu. Dia bertindak itu karena dia yakin. Karena dia percaya. Itulah iman. Dia bertindak. Jadi bukan karena diyakini, tapi karena dia bertindak itu karena dia meyakini. Berapa banyak kita meyakini Yesus adalah juru selamat, tapi tidak mau diselamatkan. Kenapa saya katakan tidak mau diselamatkan? Karena kita tidak berubah. Kita tidak berubah.
Kalau kita mau diselamatkan, tentu kita berubah. Banyak pengajaran-pengajaran lewat YouTube. Kemarin saya ketua diklat, calon pejabat Gereja Betel Indonesia. Saya adalah kepada bidang pemuritan dan diklat. Jadi tanggal 17, 18 ini diklat. Saya datang ke kantor sinode minta buku-buku untuk saya bagikan kepada calon-calon pejabat. Belum dibuat. Ya kan? Saya tunggu. Saya bilang, kenapa? Jangan salahkan kami kalau nanti calon pejabat itu belajar dari YouTube. Ya. Karena begitu bebas. Bebas kita. Tidak ada filternya lagi. Kalau kita tidak memiliki basic pengajaran yang kuat, teologi GBI, kita akan kesasar, saudara yang kasih. Saya tidak mau seperti itu. Ya. Kalau kita ditanya, percaya nggak saudara masuk surga? Pasti saudara angkat tangan, percaya masuk surga. Nggak semudah itu. Saya katakan tidak semudah itu. Emang saudara pikir kalau saudara dibaptis masuk surga? Nggak semudah itu. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itulah yang menyelamatkan engkau. Iman itu harus bertindak seperti Abraham. Seperti Abraham. Nah, jemaat yang ada di Sardinia ini memiliki reputasi, tapi kenyataannya mati. Orang-orang berkata, kamu hidup meskipun kamu telah mati. Dan kamu seharusnya hidup, tetapi kepada kenyataannya kamu telah mati. Kenapa? Jemaat ini dikatakan hidup mati. Dia tidur berjalan, saudara yang kasih. Tahu nggak tidur berjalan? Itu ngigo. Ngigo, saudara yang kasih. Banyak sekarang orang Kristen seperti itu. Mengatakan diri saya orang percaya. Saya pengikut Kristus. Buktikan dengan imanmu. Buktikan dengan imanmu. Karena iman itulah yang akan membawa kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Saya ini seperti ini, saya dikasih kesempatan Tuhan yang kedua. Saya sebenarnya tidak ada, saudara kasih. Iya. Saya ini sudah mengalami operasi bypass. Saya berjalan pakai kursi roda. Sudah. Jalan 5 langkah rubuh. Nggak ada apa-apanya, saudara yang kasih. Jadi saya katakan saya itu berhutang nyawa dengan Tuhan. Jadi saya harus membayar kepada Tuhan hidup saya. Tidak ada lain. Hidup saya yang saya bayar untuk membayar kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika saya ada perintah melayani di sini, saya tidak pernah akan tolak. Sampai ke pelosok sekalipun. Saya pernah melayani kepulauan. Diperintahkan oleh Bapak Pendeta Gilbert untuk penginjilan ke sana. Itu naik speedboat hanya untuk 4 orang. 4 orang. Di sekelilingnya buaya. Kalau itu jatuh selesai. Itu pengalaman saya. Ketika saya dipercaya menjadi ketua penginjil Sumatera Utara. Saya bilang, kenapa saya lakukan? Karena ini perintah Tuhan untuk saya kerjakan. Baru kemarin terrealisasi. Pak Abram Swalaya, Pak Rubin Adi yang resmikan klinik speedboat diresmikan. Itu sudah kita rancang jauh sebelumnya. Jadi GBI sekarang punya klinik pakai speed besar untuk melayani jemaat-jemaat. Nah, saudara-saudara yang kasih, kalau kita tidak punya iman tidak bisa seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara memiliki tantangan pergumulan yang luar biasa hari-hari ini. Tapi percayalah, imanmu lah yang akan memberikan kemenangan kepadamu. Bukan siapa-siapa, saudara yang kasih. Tetapi kalau kita itu tidur sambil berjalan, ngigo, orang Kristen ngigo.
Wahyu 3 ayat 1 dituliskan kepada jemaat malaikat di Sirdis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal mati. Euforia kita luar biasa kelihatannya. Wah, kalau kita bernyanyi, Allahku luar biasa. Hah? Waktu nyanyi enak, tapi coba menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana iman kita? Bagaimana kelakuan kita terhadap Tuhan? Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Ada satu pengerja di salah satu gereja, istrinya kena kanker di tenggorokan. Iya. Suami bilang, mana Tuhan? Mana Tuhan? Pelayan loh. Mana Tuhan? Ini kenyataan sering kasih. Wah, waktu diberkati sih enak sekali. Siapa yang gak enak? Orang lagi banyak duit muji Tuhan enak. Hei, banyak duit ya? Hah? Banyak berkat. Coba lagi gak ada berkatnya. Coba lagi sakit, lagi susah. Bisa gak kita seperti itu? Anak kecil tadi dengan keluguannya berkata, karena aku janji sama Tuhan, kalau aku dapat kereta, aku akan bawa Tuhan muter-muter gereja. Lugu. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, jangan kita menjadi orang Kristen yang tertidur. Jangan kita menjadi orang Kristen yang suka ngigo, saudara yang kasih. Berjalan sambil tertidur, itu dalam bahasa aslinya somnambulisme. Fisik kita dipengaruhi oleh daya hayal yang luar biasa. Itu loh, hayalan. Jadi banyak orang Kristen menghayal, aduh aku masuk surga. Pokoknya orang Kristen masuk surga. Aduh, kita itu udah dijajah sekian lama loh, dicekokin gitu. Orang Kristen masuk surga, orang Kristen masuk surga, orang Kristen. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Iman kita. Iman kita. Makanya dikatakan sekalipun iman kita sebesar biji sesawi dikatakan. Tapi itu berdampak buat kita. Tuhan ngasih perumpamaan, nggak perlu besar-besar biji salak lah, sebesar biji sesawi. Itu akan berdampak buat kita. Ketika saya mau dioperasi, operasi saya cepat sekali saudara yang kasih. Karena waktu itu mau Natal. Tuhan tahu, bulan Desember itu banyak khotbahnya. Waktu itu istri saya bilang begini, waktu itu HUT GB, tanggal 9 Oktober. Saya dioperasi tanggal 11 Oktober. Tanggal 9 istri saya tanya begini, Pak, Papa itu mau operasi, uangnya mana? Uangnya mana? Wow, marah saya. Karena yang megang ATM saya dia. Saya nggak pernah pegang ATM. ATM saya dia yang pegang, tahu. Pasti dia yang tahu saldonya kan, berapa jumlahnya. Saya bilang, kamu kok nanya saya? Kan ATM kamu yang pegang. Emang saya suka ngumpet-ngumpetin, saya bilang. Saya tinggal dia, nggak ikut HUT GB. Saya tinggal waktu itu di GB Soho. Saya tinggal dia. Saya berangkat sendiri. Waktu saya sampai di sana, saya menangis, saya dikeplak sama Tuhan. Wajar istri kamu tanya. Karena operasi bypass itu 380 juta. Saldo kamu itu cuma 2 juta. Wajar istriku, aduh Tuhan ampuni saya. Adik saya, saudara saya, jemaat saya, teman-teman pendeta nggak ada yang tahu kalau saya tanggal 11 itu harus dioperasi. Tapi karena Tuhan tegur saya di situ, saya tidak kuat sudah yang kasih. Saya panggil bapak rohani saya, bapak Yuri Tasik, Om doakan saya kuat supaya saya kuat. Ada apa? Saya tanggal 11 akan dioperasi bypass. Emang kamu kenapa? Nggak ada yang tahu. Akhirnya di situ diambil mic, dia berdoa. Teman-teman kaget, hah? Kaget. Cuma 2 juta sudah yang kasih. Tapi
Tapi waktu saya itu dioperasi selesai, harus ikut apalagi latihan lagi selama 1 bulan, saya tidur di hotel dengan 2 juta. Begitu selesai pulang, saya bilang cek saldonya, saya bilang 38 juta. Saya bilang kamu jangan ragukan Tuhan saya. Istri saya nangis. Saya mau katakan itulah iman. Saya operasi tanpa bayar, zero. Ada saldo 38 juta. Ada lagi bonusnya. 2 bulan saya dapat honor dari Rumah Sakit Harapan Kita. 1 bulan 980.000. Dapat honor saya. Karena waktu rehab, hati gembala muncul. Ada yang kesusahan, saya tolong, ayo kita jalan sama-sama, ayo kita lari, naik sepeda sama-sama. Wah, ternyata diperhatikan. Ada bonusnya, saudara yang kasih. Bayangkan, di dunia aja dapat bonus, apalagi di surga. Jadi 2 bulan saya dapat honor 980.000. Nah saudara-saudara, yang saya mau katakan, jangan kita menjadi orang yang tertidur oleh pengajaran-pengajaran ini. Ayo back to Bible, kembali kepada Alkitab, pelajari Alkitabmu dengan benar, supaya engkau mengerti, supaya engkau mendalam, dan engkau akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Apa sih yang penyebab iman tertidur? Apa yang menyebabkan iman tertidur? Yang menyebabkan iman yang tertidur yang pertama adalah melamanya menantikan janji Tuhan. Iya. Karena untuk janji Tuhan itu lama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik buat siapa? Terbaik buat kita dan terbaik buat Tuhan. Tapi kita maunya instan. Disitulah kita proses. Pada waktu itulah kita diproses. Ketika saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu saya Pendeta Andres Hani mengatakan, leader jangan nakal, Tuhan mau datang. Sampai sekarang Tuhan gak datang-datang. Saya jadi gembala 28 tahun gak datang-datang. Apakah saya mengatakan Om Andreas itu bohong? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Coba kalau datang dia sekarang, saudara yakin masuk surga? Itu loh. Tuhan ingin supaya kita memiliki iman, sehingga ketika dia datang, kita masuk ke surga. Aku pergi menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, di situ engkau ada. Tuhan ingin supaya kita bertumbuh. Iman kita itu berkualitas, bertumbuh, tidak stop sampai di situ. Dikatakan kalau dia tidak berbuah dipotong. Artinya orang Kristen itu, imannya itu berkualitas dan menghasilkan buah. Katakan sama-sama, menghasilkan buah. Enggak cukup tumbuh. Enggak cukup tumbuh, saudara yang kasih. Saudara boleh bertumbuh, tapi kalau saudara tidak berbuah, tidak layak saudara masuk surga. Itu loh. Dipotong dikatakan kalau tidak berbuah. Banyak sekarang orang Kristen bertumbuh. Kita tidak bohong, kita tidak pungkiri orang Kristen banyak bertumbuh, tapi tidak berbuah. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka tidak berbuah? Saya kasih contoh. Ini pohon, anggaplah ini pohon anggur dalam satu pot. Saya lihat, ini pohon anggur udah tumbuh nih. Tapi ngeliat potnya kecil, saya kurang puas. Saya pindahin ke pot yang lagi, yang bagus lagi. Wah bagus. 1 bulan kemudian saya pindahin lagi ke pot lagi. Tumbuh gak dia? Tumbuh. Tapi dia tidak berbuah. Kenapa? Karena dia tidak tertanam. Banyak orang Kristen GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan, dia bertumbuh. Karena dia tidak tertanam, dia tidak berbuah. Jadi kalau saudara mau berbuah, saudara harus tertanam. Amin. Sama-sama katakan tertanam. Tertanam di mana? Dalam gereja ini.
dalam gereja ini. Saudara harus tertanam, saudara akan bertumbuh, dan saudara akan berbuah. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Banyak orang Kristen bertumbuh, banyak bertumbuh. Sekali lagi bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan. Dia yang berbuah, yang akan masuk ke tempat yang sudah Tuhan persiapkan. Lalu saudara yang kasih, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak lalai. Jadi kalau Tuhan sampai sekarang itu belum datang, Tuhan pengen supaya kita semua masuk ke tempat yang Tuhan persiapkan. Artinya kita masih diberikan kesempatan buat. Untuk apa? Untuk memupuk iman kita. Supaya iman kita itu bertindak, menghasilkan buah, dan kita boleh diselamatkan. Yang kedua, yang menyebabkan kita tertidur, yang menyebabkan kita ngigo adalah pergumulan dan penderitaan. Tapi kita belajar kepada Ayub. Ayub 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Ini loh. Coba kita belajar dari Ayub. Di tengah-tengah pergumulannya, tidak pernah dia menyangkal Allah. Tidak pernah dia menyalahkan Allah. Tidak pernah dia menjauhkan persekutuannya dengan Allah. Banyak orang Kristen karena pergumulan persoalannya menjauhkan persekutuan, tidak datang ke gereja. Kenapa? Aduh, lagi ribet Pak Pendeta. Lagi ribet. Bukannya kita datang kepada Tuhan, malah kita menjauh dari Tuhan. Hah? Ini yang menyebabkan kelihatannya kita imannya berkualitas. Padahal ada mainan anak-anak itu. Saya punya cucu itu yang mainan, yang suka, yang kayak lem itu loh. Ya, yang kayak lem itu. Hah? Slime. Ya, slime itu kan kalau waktu barunya kan lengketnya luar biasa. Tapi begitu lama-lama hilang lengketnya. Itu orang Kristen gitu. Waktu baru-baru, wow, alaku luar biasa kan gitu. Kayaknya mau setiap hari ke gereja aja. Wah, ke gereja bahasa roh, bla gitu kan. Berjalan seiring dengan waktu. Ada tantangan, ada persoalan pergumulan. Aduh, lagi enggak mood. Wah, mau datang sama Tuhan lagi enggak mood. Begitu banyak alasan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan. Itu dasar Tuhan untuk ia belum datang kembali. Tuhan masih berikan kesempatan. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, kita belajar kepada Ayub. Ayo kita tetap setia. Apa yang Ayub dapatkan? Semua dikembalikan. Berlipat kali ganda. Saya tidak bicara teologi kemakmuran, tapi ini firman Tuhan. Dikembalikan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Kenapa kita harus lari meninggalkan Tuhan? Kenapa kita harus lari dari pelayanan? Tuhan tidak lalai terhadap janjinya. Kitalah yang suka ingkar janji. Janji-janji, tinggal janji. Itu kita. Tapi Tuhan, ya dan amin. Yang ketiga, yang menyebabkan kita tertidur itu suam-suam kuku, saudara yang kasih. Suam-suam kuku dalam bahasa Ibraninya angat-angat tai ayam. Tuh, banyak orang Kristen seperti ini. Ya. Wahyu 3 dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu dan engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Lagi kita diberkati, kayaknya datang ke gereja dulu. Wah, kayaknya pengen datang paling duluan. Wah. Tapi setelah itu hilang lagi semangatnya. Itu yang dibilang suam-suam kuku. Tuhan bilang, aku muntahkan engkau. Jadi saudara-saudara yang kasih, saya mau katakan kepada kita, kita harus punya pilihan sekarang. Kalau memang kita pilihan kita Yesus, tetap Yesus. Jangan bilang hari ini Yesus, besok enggak. Kalau kita punya sikap seperti itu, Tuhan tidak bela, setan juga tidak bela. Ya dong. Mana mau setan bela? Setan juga nggak mau membela orang yang setengah-setengah. You harus radikal. Kalau setan, Tuhan, Tuhan. Itu pilihan. Itu pilihan. Jadi mari saudara yang kasih, tunjukkan imanmu. Iman itulah yang akan menyertai engkau. Iman itulah yang akan menyelamatkan engkau. Iman itulah yang akan membawa engkau masuk kemenangan, lepas kemenangan. Tapi kalau orang-orang suam kuku beriman gak itu? Tidak. Dia kayak orang main lotre. Oh, kalau di sini pas untung nih, ya. Apa tuh yang judi koprok? Kayak judi koprok itu. Wah, untung nih. Rugi. Kalau kita mengikuti seperti itu, saudara tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa, saudara yang kasih. Iya. Ketika saya dioperasi, bulan April sampai bulan Oktober, saya dibangunkan sama Tuhan jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jadi kayak saya nonton TV. Inilah padang, kebetulan saya sedang belajar tentang Diper, pemuritan yang harus saya kerjakan di DKI Jakarta. Inilah padang gurun yang kau hadapi. Jadi ketika itu saya tahu apa yang akan terjadi atas hidup saya. Apa yang akan terjadi. Itu sebabnya ketika saya masuk rumah sakit, saya tidak takut sama sekali. Saya tidak takut. Iya. Saya terlampau percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Wah, yakin saya. Dokter bilang malamnya, dokter anestesis berapa kumpul, minimal 12 jam sadar. Minimal 12 jam sadar. Saya hanya 5 jam. 5 jam sadar. Nama saya viral di Rumah Sakit Harapan Kita. Sampai sekarang, satu-satunya 5 jam sadar. Wah. Dokter bilang, kan di sini ada selang gede di sini. Selang gede. Itu dicabutnya tanpa dibius. Dokter bilang di ruang ICU itu 24 jam. Saya hanya 12 jam di ruang ICU. Saya sudah bisa baca. Dari situ saya dicabut. Siap-siap Pak Leader, tarik napas, cabut, brak gitu kan. Sakit enggak, padahal sakit. Jadi begitu saya masuk sama teman-teman, Pak sakit enggak? Oh enggak, ntar lu rasain sendirilah. Ya kan? Masuk saya ke ruang intermediate. Begitu masuk, sorenya saya mau dimandiin sama suster, saya mandi sendiri. Jangan Pak, ntar saya mandi sendiri, saya bisa, siapin aja air mandi. Wah, dia konsultasi sama dokternya. Dokternya bilang biarin aja. Saya mandi. Saya pakaian, saya keluar. Gimana Pak? Baik, saya bilang. Sekarang saya mau keliling. Mau kemana Pak? Mau ngeliat teman-teman. Ada 18 orang kan dioperasi. Mau ngeliat teman-teman saya bilang. Jangan Pak, ntar saya dimarahin dokter. Konsultasi lagi sama dokter. Dokter biarin aja. Saya jalan keliling. Aduh mama, begitu kan bapak. Aduh mama, saya bilang, hei, lu nyusahin istri aja lu. Udah dioperasi juga masih aduh mama. Dia bilang, Pak Elder udah dioperasi? Udah, bohong. Saya tunjuk buka. Nih, kok bisa jalan? Allahku dahsyat. Hari ketiga saya udah jalan. Allahku dahsyat, saya bilang. Wah, saya keliling. Akhirnya saya dijadikan ketua kelas dari 18 orang itu. Wah, motivasi terus yang muslim. Wah, ayo. Semangat. Ya. Kenapa saudara yang kasih?
Karena saya memiliki Allah yang hidup. Itu yang kau percayai. Iya. Emang gak sakit? Sakit, saudara yang kasih. Saya bilang gak sakit, sakit. Ini dibedah, kaki saya kiri kanan dibedah, sakit. Tapi bukan karena sakit itu saya cengeng. Aduh Tuhan, enggak, orang saya udah lihat. Ini yang akan kau alami. Ini peristiwa-peristiwa ini. Saya siap. Saudara, saya percaya persoalan, pergumulan yang kau hadapi tidak pernah akan melebihi daripada kekuatanmu. Iya. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup mengangkat kita, dia sanggup membela kita, bahkan dia sanggup menyelamatkan kita. Coba, Allah mana yang Allah seperti itu? Tuhan mana yang Tuhan seperti itu? Tidak ada. Itu sebabnya jangan engkau ragu. Sekali dalam Tuhan, tetap dalam Tuhan. Jangan kita ragu. Kalau kita ragu, saudara, itu tidak akan menguntungkan buat kita. Jika engkau merasa penting, engkau merasa pasti bisa. Jika Tuhan itu penting dalam kehidupanmu, engkau pasti bisa. Ini masalahnya banyak karena kita itu suam-suam kuku, kita tidak menganggap Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa membela diri kita sendiri, tidak bisa. Apalagi membela orang lain. Kalau Tuhan itu merasa penting dalam hidup kita, kita bisa. Karena roh kita pasti menyala-nyala. Roh kita pasti menyala-nyala. Pengharapan kita terus kepada Tuhan. Walau itu tidak mudah. Berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mengendalikan kepercayaan kita tetap. Kalau kita merasa Tuhan itu penting dalam hidup kita sekalian. Tapi banyak orang menyepelekan Tuhan. Bermain-main kepada Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau saudara sebagai orang percaya, milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Miliki pengalaman, supaya apa? Supaya imanmu semakin kuat, supaya imanmu semakin kokoh. Itulah yang membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Jemaat saya dulu, pengerja saya bilang, patahkan pisau operasi, patahkan pisau operasi. Lu bilang patahkan, tapi Tuhan sudah, ini loh proses yang kau hadapi. Saya ditinggal 5 keluarga, Pak. Ditinggal 5 keluarga jemaat, pindah mereka. Saya bilang silakan, pintu terbuka. Pintu terbuka. Karena gak dengar-dengaran. Kita juga pakai hikmat, no? Kita kan pakai hikmat. Apakah lewat dokter itu bukan proses Tuhan? Kalau itu bukan proses Tuhan, buat apa ada dokter? Itu loh. Patahkan, patahkan, patahkan. Mereka melihat saya seperti ada sebagaimana ada. Melayani semakin gila-gilaan. Dulu gereja saya cuma 2, GB Volker dan GB Jeruk. Sekarang saya ada di Sentul, saya ada di Batam. Sekalipun itu kecil-kecil, tapi itu rintisan, itulah buah. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, ayo. Jangan kita menjadi orang yang egois. Hasilkan buah. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Tunjukkan bahwa imanmu bertindak. Kalau kita menunjukkan iman kita bertindak, itulah kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saudara hadapi pagi ini. Apakah saudara memiliki penyakit? Apakah saudara pergumulan berat? Tapi dengar baik-baik. Ambil sikap.
Kalau engkau menganggap Tuhan itu penting, Tuhan akan bela engkau. Tuhan tidak akan tinggalkan, Tuhan akan tunjukkan kasih setianya kepadamu. Oleh sebab itu mari buka hatimu. Jangan cukup menjadi orang Kristen. Jangan cukup. Jangan cukup menjadi orang percaya. Tapi tunjukkan kepercayaanmu. Nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam. Kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Tuhan, aku kebaktian paling depan Tuhan. Aku tidak kenal engkau. Bahasa Yunaninya ginosko. Bahasa yang sepadan dalam bahasa Ibrani, yada, yang artinya aku tidak menikmati engkau. Kalau iman kita bertumbuh, kalau iman kita berbuah, maka Tuhan itu menikmati kita. Tuhan menikmati kita. Dan kalau kita dinikmati oleh Tuhan, tanpa saudara minta, tanpa saudara mohon, Dia tahu yang kita perlukan. Dia tahu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, ayo mari kita renovasi iman percaya kita hari ini. Katakan, Tuhan, Engkau begitu penting dalam kehidupanku. Engkau penting dalam kehidupanku. Aku ingin di mana Engkau ada, di situ aku ada. Imanmulah yang akan membawa engkau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya tidak tahu persoalan dan pergumulan yang engkau hadapi. Tapi yang aku tahu adalah Allah mengerti setiap persoalan, pergumulan kehidupanmu, sakit penyakitmu, bahkan apa yang menjadi keperluanmu pagi hari ini. Dan Dia ada di sini. Dia siap untuk menopang engkau. Dia siap untuk menjamah engkau. Dia siap untuk memulihkan engkau. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan sekali lagi, roh yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, dengan sungguh-sungguh. mengalir Engkau datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Dia ada di sini. bersamamu dalam naungan. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, Amin. berserah penuh Di hadiratmu. di hadiratmu. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup Jangan ragukan Tuhanmu. Jangan ragukan Allah yang kau sembah selama ini. Jangan kau ragukan kuasa Yesus yang kau sembah selama ini. Hari ini Dia ada bersamamu. Hari ini Dia mengerti persoalan pergumulan hidupmu. Bukalah hati. Buka hatimu. Angkat hatimu kepada Tuhan. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
jemaat yang Tuhan kasihi, seberapa banyak di antara kita yang memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin kau mengalami musibah, mungkin kau mengalami pergumulan yang berat. Tuhan, aku tidak sanggup. Seberapa banyak yang merindukan agar semua persoalan hidupmu dilawat oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu dengan percaya. Ketika engkau mengangkat tangan dengan percaya, maka tangan Tuhan akan turun atasmu. Tuhan akan melawatmu. Tuhan akan menjamahmu. Tuhan akan memulihkanmu. Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan mengangkat engkau keluar dari setiap persoalan pergumulan. Dan engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Semua kita berdoa. Ku buka hati Untuk jamahanmu dalam nama Yesus. berserah And is Jesus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Jesus. Jamah dia Tuhan. Jamah dia Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Ku buka hati Dalam nama Yesus. berserah Dalam nama Yesus. Haleluya. Jamah dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Lepas. seluruh hidupku Haleluya. di altarmu Berikan kekuatan. penyembahmu. Katakan kuasa. Ku buka hati untuk jamahan Dalam nama Yesus. Dalam berserah nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan kuasa-Mu. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. seluruh hidupku di altarmu Di altarmu menyembahmu. menyembahmu. Di altarmu Di altarmu menyembahmu. menyembahmu. Di altarmu menyembah. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Bapa. Amin. Haleluya. 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 Engkau ajaib. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih. Lawat jemaat-Mu Tuhan. Lawat jemaat-Mu Tuhan. Pandangan hamba terbatas, tapi Engkau punya pandangan yang luar biasa untuk melawat, menjamah setiap hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Berkati Bapak Gembala bersama dengan keluarga, segenap para pelayan, semua Tuhan berkati. Biar kiranya pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, terus Tuhan maju dan maju, boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat terkasih dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya rindu melihat wajah-wajah jemaat yang terberkati dengan firman hari ini. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak untuk pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melanjutkan, saya rindu untuk bertanya, apakah ada di antara jemaat yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang setia. Baik, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita kepada Pak Hari, dipersilahkan. Bapak Ibu sekalian, saya rindu untuk berdoa untuk setiap persembahan yang akan diberikan. Pertama saya akan berdoa juga Bapak Ibu sekalian, nanti minggu depan kita ada acara Natal. Dan ini ada amplop khusus yang diberikan untuk persembahan untuk Natal. Jadi Bapak Ibu bisa nanti dimasukkan di amplop dan nanti ditaruh di kotak di belakang. Kalau Bapak Ibu membutuhkan amplop bisa ada di belakang. Lalu juga ada persembahan untuk mingguan kita dan persembahan 10. Saya akan berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini. Kami percaya bahwa semua
milik Tuhan yang dipercayakan untuk kami kelola. Kami akan mengembalikan menjadi bagian milik Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, berlipat kali ganda. Berikan mereka kebaikan yang baik Tuhan. Kesehatan yang baik ada dalam hidup mereka. Ekonomi yang baik dan keluarga Tuhan. Terima kasih, kami mencintai Tuhan, kami memiliki iman Tuhan. Dan kami harus berbuah. Dan iman bukan hanya dari apa yang kami yakini, tapi melakukan apa yang kami yakini. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan bisa diberikan lewat kotak yang akan disediakan di belakang pada saat pulang nanti. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada tim multimedia dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI GNR Alamanda terkasih. Berikut kegiatan GBI GNR Alamanda sepekan ke depan. Kami mengundang Opa Oma, Bapak Ibu dan adik-adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10 pagi. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30 siang. Kami mengundang Opa Oma, Bapak dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat pada jam 7 malam. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silahkan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK bertempat di Tower Dahlia, lantai 1. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikianlah kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Namun sebelumnya ada pengumuman tambahan pemenang lomba TTS. Pemenangnya Ibu Erna dan Grace. Untuk ibadah pagi silakan saya minta maju ke depan Ibu Erna. Ibu Erna mana? Oh, Ibu Erna. Silakan Bu Erna maju. Pak Hari akan menyampaikan. Puji Tuhan. Nah, ini untuk yang minggu ini bukan TTS, tapi teka-teki berhadiah.
petunjuknya undur-undur berjalan mundur. Saya juga pertama bingung, apa undur-undur jalan mundur. Nanti ibu bapak tebak sendiri. Oke, ditunggu. Nanti bapak ibu potong, taruh, dan kita akan cari pemenangnya lagi. Jangan lupa tulis nama lengkap. Takut yang namanya sama lagi. Ya. Oke. Siapa bisa jawab? Silakan tulis. Oke, kita akan berdoa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Pendeta Dr. Elider. Terima kasih untuk pelayanannya, firman Tuhannya sangat memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih ibadah Tuhan yang telah berlangsung. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih Kau izinkan beribadah bersama-sama Tuhan, memberikan persembahan yang terindah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur di mana Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, di mana kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh mendapatkan firman yang daripada-Mu. Biarlah firman itu Tuhan menjadi bekal untuk kehidupan kami. Biar sepanjang minggu ini kami boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan, menjadikan buah yang lebat untuk menyukakan Engkau ya Bapa, dan nama-Mu terus dipermuliakan. Bapa, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk Gading Nias Tuhan, di mana kami berada ya Bapa. Biarlah Tuhan berkat-Mu yang melimpah Tuhan atas tempat ini, dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami ya Bapa, baik Pak Niko Tuhan, untuk Pak Kiki sebagai gembala pembina kami ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah hikmat yang dari Allah membimbing mereka ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan kepada umat-Mu ada sesuai dengan kehendak firman-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Hari Tuhan selaku gembala jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau mau berkati Pak Hari dan Bu Devi Tuhan sebagai pendampingnya ya Bapa. Biar hikmat-Mu Tuhan atasnya, hati gembala Tuhan boleh Kau berikan padanya Bapa. Biar ia boleh memimpin jemaat-Mu ini Tuhan dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kau mau berkati setiap apa yang dikerjakannya hingga berhasil. Kau mau berkati keluarganya Tuhan, ketiga anaknya Tuhan, hingga anak-anak ini pun boleh tumbuh dan takut akan Engkau Tuhan, menyukakan hatinya Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, baik pengerja-Mu juga Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang indah atas kehidupan kami. Setiap firman yang disampaikan setiap minggu ya Bapa, boleh kami tanam dan tumbuh subur Tuhan dalam hati kami, dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau mau berikan kesehatan, Kau mau berikan sukacita ya Bapa. Kau berikan berkat yang melimpah Tuhan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Apa yang dikerjakannya berhasil ya Bapa. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera Allah turun Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi setiap kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengelola tempat ini. Biarlah Tuhan pengelola tempat ini boleh mengelola dengan bijaksana Tuhan, hingga mengatur tempat ini Tuhan dengan tertib ya Bapa. Kami berdoa keamanan untuk tempat ini Tuhan. Kau jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, Kau jauhkan daripada yang jahat ya Bapa, hingga kami boleh hidup dengan tenang ya Bapa. Dan biarlah jemaat di tempat ini boleh menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan, membawa lebih banyak jiwa-jiwa lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ya Bapa, dari tingkat presiden, wakil presiden Tuhan, pejabat menteri Tuhan, juga penjabat daerah ya Bapa. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan pemimpin yang takut akan Engkau. Kami rindu pemimpin yang mengasihi Engkau ya Bapa. Biar Engkau mau berkati Tuhan pemimpin negeri ini ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kebijaksanaan yang boleh diambil Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau berkati Indonesia, damai sejahtera untuk Indonesia Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri ini ya Tuhan. Biar dengan hati mereka melayani Engkau Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan Tuhan. Setiap suku, setiap benua Tuhan boleh mendengar akan Engkau Tuhan, akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, dan saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha
kasih Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu dan keluargamu. Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.